Tadi Abang Nada hanya punya 10.000 ya. Saya ada dua lembar uang. Nah, yang satu 10.000, yang lecek ini ya, yang udah kumal. Yang satu lagi, nah, oke. Kira-kira teman-teman kalau disuruh memilih, ya, mau uang yang ini atau yang ini? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu karena nanti kita akan mengupas semuanya, ya. Saya Albi. Saya adalah seorang atau yang sehari-harinya, kata hoax zaman sekarang ini, beban negara. Saya adalah beban negara. Iya, apa itu? Siapa itu? Iya, saya adalah seorang guru. Saya seorang guru SD kelas 1 yang sudah 14 tahun lebih. Berarti wah, so long ago. Mungkin bila anak-anak saya yang pertama yang saya ajar mungkin sekarang sudah bekerja. Mungkin juga sudah berumah tangga. Ternyata ketemu satu anak saya. Tuh di sana ada Kak Ulan. Halo Kak Ulan. Ya, itu anak saya dulu. Di McDermott ya. Baik. Jadi selama 14 tahun lebih saya menjalani profesi saya sebagai guru. Ya, dan banyak sekali suka dan duka yang saya alami dan cerita-cerita yang saya dapat. Nah, suatu hari saya di tempat kerja saya, di tempat sekolah saya bekerja, ada seorang guru yang sedang sakit. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada relasi kita yang sedang sakit, kita pasti jenguk. Nah, beliau dirawat di salah satu rumah sakit terkenal di Batam. Nah, pada saat itu saya langsung naik motor dan menjenguk teman saya yang sedang sakit itu. Kebetulan pada saat teman saya itu dirawat, ada dokter sedang mengecek teman saya itu. Nah, dilihat dari kejauhan, kok saya kayak kenal gitu, seperti kenal dokter yang merawat teman saya ini. Setelah saya dekati, ternyata sebut saja namanya Budi ya. Ini kan Budi, saya bilang. Budi anak saya, anak kelas 1 yang dulu saya pegang, yang dulu belajar bersama saya. Budi, masih ingat? Dan Budi pun menjawab ya, dengan dingin tapi ya. Oh iya teacher, katanya. Dulu saya dipanggil teacher ya. Iya teacher. Apa kabar? Saya excited dong. Apa kabar Budi? Wah, Masya Allah, kamu udah sukses, udah keren ya, sekarang sudah jadi dokter ternyata. Nah, dia hanya menjawab, oh iya teacher, maaf teacher, saya sedang bertugas, saya mau lanjut bertugas. Oh ya, silahkan, sukses buat kamu Budi ya. Ya, terima kasih. Langsung Budinya berlalu. Teman-teman bisa bayangkan gak perasaan saya? Ya, campur aduk. Di sisi lain saya senang dengan kehadiran Budi yang sekarang sudah sukses, sudah menjadi dokter. Tapi di sisi lain saya agak sedih karena respon dari anak saya yang dulu saya didik ya, yang mengenalkan Budi ABC begitu, tapi ternyata beliau sibuk mungkin ya. Nah, dengan perasaan itu, setelah saya menjenguk teman saya pulang mengendarai motor saya dengan perasaan yang campur aduk. Lalu tiba-tiba di tengah jalan sampai simpang jam, ya teman-teman pasti kenal simpang jam ya, pas lampu merah, rupanya motor saya tuh mogok, gak bisa jalan. Nah, aduh gawat, saya bilang kan, mogok di tengah jalan. Aduh, jadi saya lihat ke sekitar, ya tidak ada bengkel yang buka. Biasanya ada bengkel-bengkel di pinggir jalan. Jadi saya dorong motor saya ya ke simpang sebelah yang hampir mendekati daerah Dang Anom. Itu tuh agak sepi ya di sebelah situ. Saya dorong, tiba-tiba di tengah jalan ya ada yang ngelakson, tit tit tit. Saya kaget, saya nggak tahu siapa ya. Dia sudah kayak remaja, dandanannya kucel, kumel, pakai rompi parkir, celananya sobek-sobek.
saya otomatis takut dong ya, di daerah sepi saya dicegat sama satu remaja. Nah, tiba-tiba remaja itu menyapa, "Pak, mau saya bantu?" "Oh, enggak dek," saya bilang kan. Saya langsung segera buru-buru dengan sambil beratnya saya membawa motor saya. Tiba-tiba pemuda itu nyamperin saya, mendekati saya. "Pak, Bapak gak ingat ya?" Jadi saya tertegun sejenak. "Ini saya Pak," sebut saja namanya Soleh. "Ini saya Soleh, anak Bapak yang dulu bandel, yang nggak bisa bilang huruf R," katanya. Wah, Soleh, Masya Allah, langsung si Soleh menyapa saya, langsung salam, cium tangan. "Soleh, apa kabar Bapak?" Dia menyapa saya. Saya terkejut ya, wah rupanya anak saya masih ingat dengan saya. Jadi saya langsung tanya, "Soleh, gimana kabarnya sekarang? Gimana pekerjaan kamu sekarang apa?" Nah, Soleh pun menjawab, "Pak, gini-gini saja saya hanya seorang tukang parkir di Indomaret Pak," katanya. "Oh, sudah berumah tangga?" Sudah punya anak satu," katanya. "Wah, luar biasa, gak apa-apa Soleh, itu tandanya kamu adalah orang yang bertanggung jawab," saya bilang kan. "Yang penting halal." Nah, lalu si Soleh menawarkan bantuan. "Pak, saya antar saja ya Pak ya, biar ini motor saya teman saya yang urus," katanya. Wah, dengan senang hati. "Emang kamu masih ingat rumah Bapak?" "Masih Pak, yang di sana kan dekat pantai." "Iya." Nah, akhirnya si Soleh mengantarkan saya sampai rumah. Dia ingat di mana rumah saya, dan motor pun oleh temannya dihandle sampai rumah dengan selamat. Nah, teman-teman, dari kisah yang tadi ya, dari kehidupan kita belajar sesuatu yang mungkin kita tidak akan dapatkan dan tidak akan tertulis di ijazah manapun ya, yaitu ilmu yang tidak didasari dengan akhlak, dengan attitude, adalah kosong. Seperti halnya uang yang saya pegang tadi, uang yang mungkin nampak nominalnya besar ya, tapi dia tidak berharga karena ini palsu. Namun seperti halnya tadi uang yang kucel, yang kumel, tapi dia uang asli ya, itu menandakan bahwa sesederhana apapun pekerjaan kamu, apabila kita mengingat jasa-jasa orang yang sudah berjasa kepada kita, maka itulah yang sangat berharga dan dapat diterima. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, sebelum saya lanjutkan dengan quote, nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh dari belakang, boleh dari depan, silahkan. Iya, silahkan. Dari Abang Nada. Terima kasih Ya. kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya gampang saja, kok. Iya, silahkan. Apakah Pak Guru sering terlambat datang mengajar? Oh. Apakah Pak Guru sering terlambat? Oke, saya langsung jawab ya. Nah, ini kebetulan nih istri saya ada di sana tuh, menyaksikan saya. Nah, boleh ditanya sama istri saya. Insya Allah ya, sebagai guru kita adalah role model untuk anak-anak kita. Jadi saya senantiasa sebisa mungkin, bila tidak ada hal yang urgent, saya akan lebih pagi, lebih awal daripada anak murid saya, karena saya harus menyambut dan menyapa anak saya. Itu jawabannya Pak. Tidak boleh terlambat Bapak Guru. Ada lagi? Silahkan, satu pertanyaan lagi. Boleh, dari ibu yang belakang. Boleh, mau bertanya? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang teacher lakukan saat teacher diperlakukan seperti yang diceritakan tadi. Padahal teacher kan bangga ya, muridnya berhasil, tapi ternyata dilecehkan seperti itu. Bagaimana cara teacher memanage perasaan teacher? Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana memanage perasaan saya ketika kita diperlakukan seperti itu ya. Anak murid kita yang sudah kita didik dari kecil tiba-tiba pura-pura lupa dengan kita. Nah, itu tidak hanya sekali Bu, ada beberapa pengalaman saya ya Bu. Jadi itu membutuhkan waktu. Di awal-awal dulu saya tuh kecewa, kenapa sih? Kok dia lupa sama saya? Tapi lama-kelamaan ya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, bahwasannya guru adalah ya menurut orang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sebisa mungkin kita pikirkan dengan hal yang positif, bahwasannya apa yang kita lakukan berbuat baik, nah kita lupakan, jangan sampai kita ingat-ingat, kita ikhlaskan. Karena yakin dan percaya kebaikan itu akan berpulang kepada kita. Ya seperti tadi yang dalam cerita, tiba-tiba saya mendapatkan bantuan, ya Allah membalas saya dengan kebaikan yang lain. Seperti Ibu. Terima kasih. Baik. Baik teman-teman semuanya. Nah seperti hal yang tadi ya. Jadi ketika teman-teman semuanya mengingatkan kembali ya, ketika kita berada suatu saat apabila kita ada di puncak kesuksesan teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman melupakan orang-orang yang berjasa kepada teman-teman semuanya. Kita harus melihat ke belakang siapa orang-orang di balik kesuksesan teman-teman ya, terutama guru. Karena salah satu alasan kita berdiri di sini adalah karena guru. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.